Timnas Indonesia bermain imbang 1-1 saat menghadapi Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2020 di Stadion Nasional Singapura. Pada awal pertandingan, kedua tim berusaha untuk dapat mengatur tempo permainan. Aksi saling serang sudah terjadi di menit-menit awal. Indonesia berhasil menciptakan beberapa umpan yang dapat dimaksimalkan untuk mencetak gol pertama. Namun, lini pertahanan Singapura mampu tampil sangat solid dan sulit untuk ditembus. Di menit ke-28, Indonesia akhirnya mampu mengungguli Singapura setelah Witan Sulaiman berhasil mencetak gol menggunakan umpan yang diberikan oleh Asnawi Mangku Alam. Skor pun menjadi 1-0 untuk Indonesia. Bermula dari kesalahan Alfeandra Dewangga, Faris Ramli mengambil bola melaju ke sisi pertahanan timnas Indonesia dan memberikan umpan pada Ihsan Fandi yang dipungkasi menjadi gol. Skor pun menjadi 1-1. 10 menit menjelang laga usai, timnas Indonesia kembali mendominasi jalannya pertandingan. Namun upaya skuad Garuda tak ada yang membuah tambahan gol. Begitu juga dengan Singapura hingga menutup laga. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, peluang timnas lolos final AFF. Itulah Morning Talk kita pada pagi ini. Hasil Indonesia melawan Singapura dengan hasil 1-1. Apa saja evaluasi hasil leg 1 tadi malam? Dan bagaimana Indonesia menghadapi Singapura pada leg kedua nanti? Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Wesley Hutagalung, pengamat sepak bola. Selamat pagi Pak Wesley. Pagi, Mbak Jelita. Oke, sedikit lagi kita sebenarnya di leg pertama itu bisa unggul dari Singapura. Tapi ternyata hasilnya harus imbang, tapi kita harus optimis melihat bagaimana leg kedua nanti. Namun, Anda melihat apa saja yang menjadi catatan pada pertandingan leg pertama melawan Singapura ini? Iya, Mbak Jelita. Sebelum kita menghadapi Singapura, kita dihadapkan oleh pelatih Sintayong wajah-wajah berbeda tim nasional. Ya. Dan itu mengagetkan kita. Kita bisa bermain ceroboh, pertahanan yang kurang teratur melawan Kamboja dan melawan Laos. Kita bisa punya pertahanan kokoh melawan Vietnam. Kita bisa menyerang seperti badai melawan Malaysia. Nah, wajah berikutnya adalah kita dihadapkan pada keletihan para pemain muda kita. Dan itu diakui oleh Sintayong. Menghadapi Singapura, kita bagus di babak pertama. Di babak pertama itu secara permainan kita lebih unggul, Mbak Jelita. Bahkan akurasi passing kita itu bagus sekali, sampai 71%. Attempts kita, tembakan kita itu mencapai 5 dibandingkan Malaysia yang hanya 3. Tapi babak kedua harus diakui mulai kendor, dan itu risiko kita bermain dengan speed tinggi dalam 4 pertandingan grup B. Baik, performa pada babak kedua itu turun begitu. Apa yang harus dilakukan oleh pelatih kita, tentunya pelatih timnas untuk bisa meningkatkan? Karena kalau memang speednya harus dikurangi pada babak pertama, kan artinya belum tentu seunggul kemarin pada babak pertama. Iya, kalau kita mau mengurangi speed kita akan pasti menghadapi tekanan dari Singapura. Singapura berbeda ketika di fase grup, Junita. Ketika di fase grup, penonton di Singapura tidak seperti kemarin. Bahkan mereka ditinggal oleh fans fanatik mereka yang biasa hadir di stadion, Brigade Singa Brigade. Waktu lawan Thailand mereka mendapat cemooh, mereka kalah 0-2. Tapi ketika menghadapi Indonesia, mereka datang lagi ke stadion dengan drumnya. Itu menjadi sebuah kekuatan yang berbeda dibandingkan di fase grup ketika supporter Malaysia komplain tiket mahal dan penampilan timnya juga tidak memuaskan. Nah, kalau kita ingat nama Fandi Ahmad sebagai salah satu legenda sepak bola Singapura yang pernah bermain di Indonesia. Nah, tadi malam itu anaknya 2 bermain kan, Irfan Fandi dan Ihsan Fandi. Dan tinggi body mereka itu sebenarnya membuat kita dari awal menyangka, Sintayong akan memainkan Elkan Bagot dari awal untuk mengantisipasi bola-bola tinggi, bola-bola mati yang sangat baik dieksekusi oleh Singapura. Tapi lagi-lagi Sintayong mengasih wajah yang berbeda dari dugaan orang. Elkan Bagot tidak main dari awal. Dia mungkin ya Sintayong lebih tahu situasi kondisi tim bahwa babak kedua mungkin akan kendor. Mungkin itu yang menjadi pilihan kenapa Elkan Bagot baru bermain di babak kedua. Di leg kedua nanti menit. Iya. Di babak kedua kemarin. Nah,
gol kita kan tidak terjadi dengan bola-bola mati karena itu sudah diantisipasi oleh Sintayong. Gol kita, kebobolan kita terjadi karena emang transisi kita menyerang dengan bertahan, kita kendor, dan tadi sudah dijelaskan Dewangga slip, jatuh, sehingga organisasi pertahanan kita tidak sesuai yang kita harapkan. Dan Iksan Fandi, anaknya Fandi Ahmad yang masih berusia 22 tahun tapi tingginya boleh ya 183, itu bisa mencetak gol untuk menyeimbangkan keadaan. Artinya dalam pertandingan tadi malam Singapura melawan Indonesia ini pasti sudah melihat bagaimana Indonesia punya celah untuk bisa dimaksimalkan oleh tim Singapura nanti, Pak Wesley, tentunya mungkin dari speed dan juga dari komposisi pemain, dan bisa jadi ini adalah ajang balas dendam Singapura untuk bisa memaksimalkan performanya pada leg kedua. Rasa-rasanya kita masih menunggu tebak-tebakan buah manggis Sintayong mau ngapain lagi, karena apa yang diperlihatkan Sintayong ketika fase persiapan di Turki termasuk ya, itu sangat membuat kita pesimistis. Operan-operan yang salah, kesalahan elementer dilakukan oleh para pemain timnas, tapi ketika mereka masuk ke turnamen, wajah itu berbeda, Mbak Junita. Pemain kita passingnya akurat dan tidak panik. Itu catatan yang paling penting selama pertandingan di Piala AFF, termasuk melawan Singapura. Biasanya kalau kita lihat tim nasional kita, kalau kita udah unggul 1-0, lalu lawan bisa menyeimbangkan kedudukan jadi 1-1, ada kepanikan di tim kita dan sering akhirnya ujung-ujungnya kita kalah 1-2. Tapi yang kemarin kita lihat adalah, oke, waktu lawan Malaysia pun kita ketinggalan 0-1 lebih dahulu, tapi nggak ada panik dan tidak ada istilahnya kesalahan-kesalahan mendasar dari operan, karena kepanikan itu membuat semua yang kita persiapkan itu runtuh. Nah, melawan Singapura pun begitu. Kita tidak terlalu terlihatlah kesalahan-kesalahan elementer itu lagi. Oke, jadi memang secara psikologis dan ketenangan dalam bermain itu juga sangat penting, karena strategi yang matang pun telah disusun. Tapi kalau misalnya udah panik, udah buyar gitu ya Pak Wesley ya. Tapi kalau kita lihat dari susunan pemain kita, pada pertandingan leg pertama ini apakah sudah cukup baik begitu, kemudian masih bisa dimaksimalkan lagi? Ini pertanyaan menarik karena hampir semua orang menyoroti lini depan kita, Mbak Junita. Ya. Siapapun yang dimainkan, kok kesannya ujung-ujungnya yang berjuang itu Irfan Jaya, Witan, lalu dibantu oleh dua wingback kita, Pratama dan Asnawi. Ya. Kontribusi Ezra Walian, kontribusi Dedik yang kemarin menjadi starter, terus diganti lagi Ezra, digantikan Hanis Sagara bermain. Kontribusi ini masih dibutuhkan kinerja yang lebih dari yang kemarin mereka berikan, termasuk Ezra. Mungkin banyak orang yang kecewa, Ezra tidak menjadi pemain nomor 9 dalam positioning nomor 9, yaitu striker, ujung tombak, seperti yang diharapkan. Pasti Sintayong juga permasalahan ini. Jadi komposisi itu kadang-kadang dibuat sudah mengantisipasi kelemahan di lini depan kita dalam tugas penyelesaian serangan. Tugas itu ada di lini kedua. Baik. Nah, ketika kita menggantikan kemarin Rahmat Irianto dengan Evan Dimas, rasa-rasanya keseimbangan itu berkurang. Kenapa? Sebenarnya Evan Dimas dimasukkan untuk mengembalikan ritme penguasaan bola yang mulai diambil alih oleh Singapura. Evan Dimas dimasukkan untuk menjaga penguasaan bola itu temponya jangan lagi kacau. Karena ketika babak kedua mulai, tempo kita udah kacau. Keletihan itu membuat kita tidak mudah lagi menjalankan taktik apapun yang disusun oleh para pelatih. Baik. Nah, ini kan ada beberapa poin yang jadi andalan begitu ya. Tapi Syakir Hamzah dipastikan tidak bisa bermain karena ada cedera lutut. Sementara juga ini Syakir adalah orang yang juga menjadi kunci dalam pertandingan. Kemudian dari Singapura tentunya sudah melihat bahwa celah ini bisa dimasuki oleh pemain-pemain andalan mereka. Rencananya itu akan menurunkan duo Faris Ramli dan juga Syawal Anwar. Ini Anda melihat seperti apa? Ya, itu dari kubu kubu lawan kita, situasi mereka kemarin dua pemain tidak bisa tampil. Tapi yang menjadi catatan kita adalah bagaimana pemain Singapura itu ternyata bisa membuat perubahan dari istirahat, mereka mendapatkan masukan, mereka dapat instruksi. Dan yang menarik bagi saya, instruksi dari pelatih Tatsuma Yoshida ini adalah jangan minder
Karena mereka ternyata menilai kekuatan Indonesia itu lebih tinggi dan mereka khawatir. Dan instruksi itu disampaikan di setelah babak pertama, percaya diri bahwa mereka bisa bermain baik, tidak takut akan terjadi seperti yang dialami Malaysia. Di Malaysia kita gempur habis, dan permainan kita mungkin Indonesia lawan Malaysia adalah pertandingan paling menarik sepanjang Piala AFF saat ini. Nah, itu membuat kubu Singapura sedikit agak rendah, agak takut gitu. Di babak pertama kelihatan, tapi di babak kedua mereka bisa mengubah situasi, dan pemain Indonesia kebetulan babak kedua sudah mulai letih dan longgar dari kedisiplinan organisasi. Ya, yang saya khawatir adalah pelanggaran-pelanggaran yang kemarin jarang kita lihat, pelanggaran yang brutal. Kemarin muncul kan pelanggaran brutal. Saya lihat di menit 35 itu Pratama kalau ada VAR itu Pratama Arhan kartu merah, diusir itu. Pelanggaran terlalu tinggi, itu kan sepak bola, udah kungfu kan. Nah, ini yang nggak boleh terjadi lagi. Kenapa? Babak leg kedua sudah mulai kan penurunan fisik kita. Istirahat kita cuma 3 hari. Tanggal 22 kita main, 23, 24 istirahat, 25 sudah main lagi. Nggak bisa lagi kita recovery dengan normal. Ini kenapa sebabnya selama turnamen ini Sintayong sudah memainkan 25 pemain. Semoga akan bertambah lagi di leg kedua karena Egy sudah bisa bermain untuk menambah varian serangan di lini depan. Kita sudah memakai 18 pemain sebagai starter. Ini nggak sedikit, Mbak Yunita. Iya. 5 pertandingan, 18 pemain sudah dirotasi sebagai starter. Dan sepanjang pertandingan, 25 pemain sudah diturunkan. Berarti Sintayong tahu, ini fase susahnya recovery. Bermain seperti yang kita tunjukkan, speed terus, press terus, nggak pernah melepaskan bola sampai bola itu meninggalkan lapangan atau wasit menuit-luit. Kita kan kejar terus itu bola. Dan itu gaya bermain yang tidak mudah untuk recovery hanya per 3 hari. Baik, menarik ini Pak Wesley, karena sejauh ini Indonesia dan Singapura kan tentunya punya stamina yang mungkin sudah sama-sama turun begitu kan untuk bisa berjuang menuju final. Apakah dengan ada rasa minder dari Singapura ini menjadi celah, kemudian ada mungkin kekurangan dari stamina Indonesia ini juga masih menjadi catatan bagi timnas kita? Ini membuat level Indonesia dan Singapura nanti di leg kedua di level yang sama atau seperti apa? Oh iya, pasti level yang sama karena Singapura meskipun timnya lebih dibilang tua ya, Mbak Yunita, usianya rata-rata berapa kemarin? 28 tahun, kita kan 23 tahun rata-rata itu yang bermain. Tapi kecepatan bermain kita, speed kita itu lebih tinggi gaya bermain kita dibandingkan Singapura. Dan itu diakui sendiri oleh kubu Singapura. Kalau kita bisa recovery dengan baik, kemudian kepercayaan diri kita tidak goyah, nggak ada panik, karena kepercayaan diri para pemain Singapura di kubu sebelah ini saya pikir pulih ini, Mbak Yunita, melihat apa yang mereka tampilkan di babak kedua, mereka pulih, mereka yakin bisa mengatasi Indonesia. Apalagi mereka tahu fans mereka, penonton, termasuk Singa Brigade itu kembali ada di belakang mereka mendukung. Sementara kan jumlah penonton Indonesia sedikit, itu nggak bisa disepelekan. Ada pengaruh kepada psikologis pemain, mereka berjuang lebih baik karena tidak mau mengecewakan orang banyak yang ada di bangku stadion. Oke, nah tentunya kan pelatih dari Sintayong ini kan harus memberikan sedikit dorongan, kalau bisa ya last push begitu kan pada leg kedua ini untuk bisa menuju final, Pak Wesley. Dorongan seperti apa yang harus diberikan kepada timnas kita sebenarnya untuk bisa berjuang habis-habisan nih untuk melawan Singapura di leg kedua? Kalau menurut saya dorongan itu selalu terlihat membuat situasi berbeda. Melawan Singapura dorongan itu terlihat ya. Di babak pertama Sintayong mengatakan nggak boleh panik, bermain sesuai dengan yang kita atur, siapkan, bermain sesuai dengan latihan, dan itu diperlihatkan di babak kedua. Bermain sesuai dengan yang diarahkan oleh Sintayong. Sebenarnya bukan lagi lebih kepada arahan Sintayong, tapi kepada kemampuan pemain kita menyerapnya. Karena kondisi letih itu terkadang juga membuat apa yang diberikan itu masuknya mungkin 60%, 70%. Plus, Mbak Yunita, izinkan saya mengatakan, jangan lihat sosmed. Jangan ikut euforia fans Indonesia yang kadang berlebihan.
juga nggak ikut euforia ketua umum PSSI. Karena belum selesai pertandingannya. Jangan lihat sosmed, cukup fokus ke pertandingan, fokus kepada instruksi pelatih, fokus kepada latihan yang disiapkan dalam pemulihan untuk pertandingan. Harapan saya itu, kalau Sintayong bisa membuat dirinya menjadi kontrol atas tim, tidak ada undangan sana-sini, tidak ada kunjungan sana-sini ke markas tim. Kita tahu ini kebiasaan Indonesia yang sering merusak. Kontrol semua timeline, semua jadwal, semua kegiatan, menit kegiatan para pemain itu under kontrol tim Sintayong. Saya pikir bisa. Jangan sampai ada yang masuk di tengah-tengah, menarik ke sana ke sini lah, masuklah, berkunjung lah gitu. Misalkan undangan dinner itu benar-benar merusak, dan kejadian di 2010 kalau kita ingat tim kita dirusak oleh acara-acara seremoni seperti itu, padahal pertandingan belum selesai, kompetisi belum selesai. Jadi lebih fokus ke pertandingan aja dulu ya, begitu ya Pak Wesley. Dan kemudian kan kalau misalnya dukungan dari sosial media diserap menjadi energi yang positif dan menjadi motivasi, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya menjadi over pride, kemudian jadi under pressure, ini jadi salah juga gitu ya Pak Wesley. Ya kita kan masih membahas, kita masih akan membahas nih Pak Wesley usai jeda ya, bagaimana peluang Indonesia lolos ke final. Pemirsa tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita masih akan berbincang soal bagaimana peluang timnas kita untuk lolos ke final AFF. Masih bersama dengan Pak Wesley. Pak Wesley masih menyambung yang tadi ya. Sebenarnya untuk semangat dari supporter Indonesia itu kan luar biasa. Biasanya itu harusnya dijadikan energi positif begitu kan bagi timnas. Tapi kalau misalnya malah menjadi pressure seperti itu kan jadi tidak baik di pertandingan. Sementara untuk dari sisi Singapura, mereka bermain di kandang sendiri tapi juga sama bisa menjadi bumerang juga untuk mereka. Nah, untuk aspek ini Anda melihatnya seperti apa? Dalam setiap tim itu pasti ada psikolog ya. Tapi dalam proses perkembangan sebagai pemain, harusnya proses itu juga secara kematangan mental itu dipersiapkan. Jadi para pemain itu tidak hanya dibekali aspek teknis, tapi ada aspek non teknis. Begitu juga para pelatih dimanapun saat ini itu menguasai aspek psikologis. Nah, dalam turnamen seperti ini fokus. Saya mau mengambil contoh satu klub di Inggris ya, Mbak Junita. Liverpool itu punya pelatih asal Jerman, Jurgen Klopp. Dan Liverpool itu punya banyak sponsor perusahaan-perusahaan yang datang memakai mereka sebagai brand untuk ambasador mereka. Banyak pemain dipakai untuk wawancara ini. Ketika Jurgen Klopp masuk, dia mengatakan, kalian mau juara atau hanya mau jualan? Kalau mau juara, semua jadwal, semua kontrol under saya. Semua pemain yang keluar atas izin saya. Itulah yang kemudian membuat para pemain juga kembali mentalnya, kembali fokus kepada pertandingan. Dan kemudian Liverpool bisa juara. Ini juga harus dilakukan oleh Sintayong. Keletihan itu tidak mudah diatasi kalau jadwalnya di luar program para pelatih, termasuk pelatih fisik. Kan recovery itu ada programnya. Nah, kalau itu diganggu, itu memang membuat situasi tidak kembali normal seperti yang diinginkan. Karena tidak ada recovery yang bisa 100% dalam 3 hari itu, Mbak Yunita. Nah, dukungan netizen memang bisa menjadi sebuah amunisi. Tapi kan netizen kita nggak kenal sekolah, dalam tanda kutip, jari-jarinya kadang-kadang membicarakan apa saja yang dia inginkan. Lihat sekarang, semua memaki-maki Ezra. Yang saya sedihnya adalah dia pendukung klub A dan pemain yang diturunkan adalah pemain klub B, selalu dijelek-jelekkan itu, Mbak. Kan ketika udah menjadi pemain nasional, nggak ada lagi klub-klub itu. Semua adalah pemain Indonesia. Nah, ketika pemain yang dari klub sebelah itu performanya kurang bagus, diserang terus dengan jari jemari mereka yang menurut saya tidak lagi menjadi jari-jari yang baik, tapi udah menjadi hakim atas segala hal. Nah, kalau pemain kita ikut masuk membaca, mengolah itu, mungkin mereka bilang, oke, lupakan. Tapi kalau sudah masuk ke dalam pikiran, terserap 10%, 20%, itu berdampak ke lapangan loh. Oke, karena biasanya
penonton lebih jago daripada yang main ya, Pak Wisli. Oke. Nah, dari aspek baik itu teknis dan juga non teknis, apakah saat ini kita sudah bisa kira-kira memprediksi bagaimana peluang kita untuk bisa masuk ke final? Dari awal turnamen, saya berkali-kali di beberapa kesempatan saya katakan ini momentum kita masuk final karena jadwal kita di grup B itu baik sebenarnya. Kita bisa menonton 4 tim lawan kita di grup B sebelum kita bertanding. Jadi pelatih Sintayong bisa mengatur strategi. Kemudian di partai terakhir kita menghadapi Malaysia. Ini kan jualan, sebenarnya jualan marketingnya AFF kan. Di Indonesia Malaysia adalah bumbu yang sedap untuk dijual. Dan pertandingan melawan Vietnam itu meningkatkan moral kita, meskipun kita bermain tidak bagus secara penampilan, tapi hasil sesuai dengan harapan, dan kita menggebuk Malaysia yang saat itu dalam tanda kutip sedang sakit. Malaysia juga tidak dalam tim yang terbaik di Piala AFF ini. Itu booster, itu moral yang sangat baik bagi Indonesia untuk menghadapi tuan rumah Singapura yang sejak awal, saya katakan sejak awal Singapura itu waspada banget dengan kekuatan Indonesia, kecepatan pemain Indonesia. Dan satu perubahan lagi wajah Indonesia adalah pemain kita jarang protes wasit sekarang. Dilanggar, udah ikut apa kata wasit. Kenapa? Tidak akan mengubah apapun, malah membuat wasit jengkel dengan pemain kita. Kita juga emosi, akhirnya kontrol lepas dari penguasaan kita dan sering melakukan pelanggaran-pelanggaran berikutnya. Dan itu terlihat jauh berbeda. Pemain kita yang main di timnas Piala AFF ini dengan penampilan mereka yang di Liga Indonesia jauh berbeda, dan itu wajib kita puji, wajib kita syukuri. Baik. Apakah prediksi Anda di leg kedua nanti dari catatan-catatan itu bisa menjadi introspeksi bagi timnas kita untuk bisa menahan diri, kemudian tetap mempertahankan speed dan hal-hal baiknya, Pak Wisli? Ya, lagi saya menunggu wajah baru di pertandingan kedua semifinal nanti, wajah baru dari timnas. Sintayong bikin kejutan apa lagi nih? Karena semua orang dikejutkan setiap pertandingan, orang kejut. Ini formasi apa sih Sintayong? Gitu. Tapi Sintayong tahu dia mau berbuat apa, karena ini tim dia yang diri dan dia tahu bermain apa. Nah, formasi yang kita tunggu, Mbak Yunita, formasi apa lagi yang diberikan oleh Sintayong sehingga kalau kita terkejut, lawan pun pasti terkejut melihat Indonesia. Dan prediksi saya mungkin kita di second leg babak pertama agak meredam sedikit, agak cooling down sedikit. Babak kedua kita akan gas habis ini. Saya memprediksi ke situ karena kalau kita gas dua-duanya sejak awal, bisa-bisa kita nanti habis di final. Oke. Untuk pertahanan di leg kedua nanti, Anda memprediksinya seperti apa? Apakah kita akan lebih banyak bertahan atau bagaimana? Meskipun kita masih tebak-tebak buah manggis nih untuk susunan pemain. Saya pikir di babak pertama kita akan tetap pakai 3 center back. Baik. Mungkin Elkan Bagot akan bermain dari awal karena mengantisipasi bola-bola mati, bola-bola tinggi yang keunggulan fisik dari pemain Singapura. Tapi babak kedua nanti rasa-rasanya akan ada perubahan strategi. Itu tadi wajah baru lagi diperlihatkan, pergantian pemain selama ini, kecuali melawan Singapura kemarin ya, pergantian pemain selama ini melawan Vietnam, melawan Malaysia terlihat memberikan kontribusi nyata dan perbedaan. Hanya melawan Singapura perbedaan itu tidak terlalu terlihat, bahkan Ezra ditarik keluar lagi setelah masuk babak kedua awal, ditarik lagi kan, dan itu yang membuat kita bilang ini ada apa, ada sesuatu yang salah dengan formasi yang diturunkan oleh Sintayong di babak kedua dengan pergantian Evan Dimas dan Ezra. Baik, semoga kejutan dari Sintayong ini bukan membuat kita terkejut jadinya kenapa seperti ini, tapi justru menjadi optimisme buat kita ya Pak Wisli. Nah terakhir Pak Wisli, prediksi Anda kita akan unggul berapa Pak Wisli? Tidak akan besar, tidak seperti lawan Singapura, tapi saya memprediksi skor 2-1 untuk kita, tipis. 2-1 untuk Indonesia. Baik, Indonesia. Oke. Pak Wisli, terima kasih telah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Sukses selalu, sehat selalu Pak Wisli. Pemirsa, Good Morning Jakarta masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda.